Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Selamat hari libur ya, selamat hari weekend ya. Selamat hari libur. Semoga di pagi hari ini teman-teman semuanya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga matahari kembali terbenam. Dan semoga teman-teman semuanya yang simak-simak video ini mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu keberkahan juga ya, dan juga mendapatkan suatu pembelajaran, insya Allah ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini ya, di video kali ini yang akan saya buat yaitu tetap ya kembali ke suatu perhitungan lagi. Sebelumnya saya telah memposting untuk 10 ampere 25 volt AC ya. Kali ini saya akan membuat juga konten ya, konten video. Pada video kali ini saya akan membuat ke perhitungan ya 10 ampere juga ya untuk voltasenya, tapi tetap berbeda ya. Berbeda di sini saya menggunakan voltase 52 volt AC. Jadi di tema video kali ini saya akan membahas perhitungan untuk 10 ampere 52 volt AC ya teman-teman. 52 volt AC. Yang mana nanti dalam perhitungan ini akan dibebani 8 speaker teman-teman. Wow. Mungkin bagi orang yang belum memahami perhitungan ini akan terheran ya. Waduh mas, yang bener aja 10 ampere 52 volt AC dibebani 8 speaker. Gak mungkin lah mas, misalkan kayak gitu ya. Jadi yang saya bilang sebelum-sebelumnya, apa sih yang gak mungkin kalau misalkan kita paham perhitungannya. Nah itulah dasar yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Jadi semuanya mungkin kalau misalkan kita sudah memahami dasar-dasar perhitungannya. Oke teman-teman. Untuk yang baru gabung ya, untuk yang baru gabung ataupun yang baru lihat-lihat, monggo minta untuk supaya di subscribe. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk teman-teman juga kok. Jadi kalau misalkan saya ada update video baru, teman-teman bisa orang pertama lah gitu ya yang bisa melihat gitu ya. Jadi jangan lupa tombol loncengnya itu ditekan supaya nanti notifikasinya itu muncul ya di YouTube teman-teman semuanya, pemberitahuan lah gitu ya. Kalau misalkan saya upload nih, nah seperti itu. Jadi memang saya udah kerjasama sama YouTube ya. Tolong ya nanti Pak YouTube kalau misalkan saya buat video baru nanti berikan notifikasinya. Iya syaratnya itu tadi harus subscribe dan juga tombol loncengnya ditekan seperti itu ya. Oke nextnya teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa juga di like ya kalau memang teman-teman suka, dan di share kalau misalkan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya juga. Oke. Pokoknya teman-teman semuanya harus simak sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman semuanya nanti tidak gagal dalam memahami ya. Kalau misalkan gagal memahami tentunya nanti akan salah paham. Kalau salah paham nanti jadinya asumsi ya. Karena kalau dasar perhitungan gini nggak bisa pakai asumsi ya. Asumsi itu pikir sendiri gitu nggak bisa ya. Jadi ya sesuaikan aja dengan perhitungannya seperti itu. Nanti di akhir video pun ada perhitungan elko ya, terus ada perhitungan beban dan perhitungan yang lainnya lah gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan bisa untuk membuatnya. Nah, di sini 10 ampere 52 volt AC ini akan dibuat akan dibebani 8 speaker. Nah, di sini nanti akan saya buat menjadi 4 channel ya, teman-teman ya. Ya, kalau misalkan hanya satu channel itu udah hal yang gak akan mungkin ya. Maka dari itu dengan dasar perhitungan kita akan bisa menyimpulkan nanti akan dibuat 4 channel ya. Dan dasar-dasar perhitungannya seperti apa sih Mas? Ya oke kita bahas ya. Nanti ini akan kita bahas dan nanti teman-teman semuanya akan tahu dengan sendirinya. Oh seperti ini gitu ya. Makanya jangan di skip tujuannya supaya teman-teman nanti nggak gagal memahami. Oke langsung next saja, kita langsung masuk ke dalam topik ya. Oke, ini seperti biasa ya, seperti biasa. Sebenarnya di video-video sebelumnya sudah ada, tapi tetap saya bahas ini karena takutnya nanti ada teman-teman yang baru gabung ya, yang baru gabung. Tentunya kalau misalkan dasar-dasarnya ini rumus dan lain-lainnya, simbol-simbol nanti nggak tak kasih, teman-teman nanti yang baru gabung nggak tahu ya.
Makanya ini saya kasih, maksudnya saya tuliskan dan saya bahas di sini. Oke, langsung mulai saja. Perhitungan pertama yang akan kita bahas yaitu soal yang pertama ya teman-teman, daya PSU, daya aktif. Ya, kenapa kok ada daya aktif, ada reaktif? Nah, yang seperti itu ya. Karena daya aktif ini dalam PSU sangatlah penting ya. Sangatlah penting untuk diketahui. Daya aktif ini adalah watt ya teman-teman ya. Dan daya reaktif ini adalah VA ya teman-teman ya. VA. Jadi daya aktif ini adalah kita ibaratkan sebagai embernya ya teman-teman ya. Embernya ya. Kalau misalkan kita mengibaratkan seperti ember, dan daya reaktif ini adalah isinya dalam ember, muatannya. Nih, daya reaktif adalah muatan listrik ya teman-teman ya. Muatan yang masuk ke dalam ember daya aktif ini. Jadi daya aktif ini dalam PSU wajib diketahui dan reaktifnya pun wajib diketahui ya. Jadi yang akan kita cari nanti di suatu perhitungan ini, yang pertama yaitu daya PSU daya aktif, yang kedua daya PSU daya reaktif, yang ketiga penurun tegangan dari VAC ke volt DC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti akan diterangkan juga cara perhitungan penurun tegangan dari VAC, volt AC keluar dari dioda. Keluar dari dioda. Ya, dioda tadi. Elko ya udah masuk PSU, itu ke volt DC-nya berapa, nanti akan ada rumusnya juga ya teman-teman. Terus setelah itu daya driver ya. Nah, daya driver pun ada daya aktif watt dan juga ada reaktifnya ya teman-teman ya. Jadi daya driver ini nanti wattnya berapa sih ya kan. Nah, setelah itu daya reaktifnya berapa sih. Nah, wattnya itu istilahnya embernya itu tadi. Terus isinya driver itu berapa sih, muatan listriknya yang mampu dibebani ya, itu tadi ya. Terus setelah itu menentukan jumlah final yang harus terpasang. Nah, ini menentukan jumlah final yang harus terpasang. Selanjutnya menentukan kemampuan driver final terhadap beban. Nah, jadi nanti finalnya itu kita ketahui dulu teman-teman. Misalkan seperti ini. Transistor final 300 watt atau transistor final Toshiba ya. 150 watt per setnya dengan sesuai dataset ya. Dikali 2 berarti 300 watt misalkan. Nah, itu daya reaktifnya berapa sih? Nah, itu nanti akan kita cari ya teman-teman ya. Tentunya nanti akan ada penyesuaian terhadap beban final 2 set itu tadi. Nanti akan saya jelaskan teman-teman. Selanjutnya yaitu menentukan elko PSU. Nah, elko PSU pun nanti akan saya terangkan cara perhitungannya. Dan 10 ampere 52 volt AC ini membutuhkan elko berapa UFC dan berapa volt DC sih elkonya, nanti akan saya jelaskan juga. Oke, selanjutnya yaitu rumus-rumus yang akan dibahas dari daya PSU aktif hingga beban sampai elko juga. Nanti ini akan ada ya rumus-rumusnya. Di sini sudah saya tuliskan rumus-rumusnya ya teman-teman ya. Ini baru rumus-rumusnya saja ya. Nanti di lembar berikutnya akan ada praktek secara langsung untuk perhitungannya ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu untuk rumus-rumusnya. Yang pertama daya PSU daya aktif. Ini ya teman-teman ya. Saya urutkan dari atas sampai dengan yang bawah. Oke. Yang pertama yaitu daya PSU daya aktif. Nah, daya aktif ini adalah watt ya teman-teman ya. Nah, ini rumusnya yang teman-teman gunakan yaitu ini ya teman-teman ya. Ini yang teman-teman gunakan. P sama dengan I dikali VT dibagi cos pi. Ya teman-teman ya, paham ya. P sama dengan I dikali VT dibagi cos pi. Nah, ini untuk mengetahui daya PSU aktif watt. Ini ya rumusnya. Kalau teman-teman ingin tulis, monggo silakan ditulis, nggak apa-apa. Itu sangat baik sekali ya untuk teman-teman pelajari nanti. Setelah itu kita pun harus wajib untuk kita mengetahui daya PSU daya reaktifnya. Setelah aktifnya ketemu, kita cari muatan listriknya dari aktif ini tadi. Ya, dengan rumus Q sama dengan P dikali Q cos pi. Ya, paham ya? QVA sama dengan P dikali Q ya, dikali cos pi ya teman-teman ya. Q sama dengan P dikali cos pi. Nah, ini untuk mencari daya reaktifnya ya. Setelah itu kita akan mencari rumus untuk penurun tegangan.
Nah, ini teman-teman ya, rumus penurun tegangan. VDC sama dengan VAC dibagi cos pi. Nah, ini teman-teman. Ini sebenarnya banyak orang tanya, "Mas, kenapa kok dibagi cos pi 0,8 nggak dikali 1,4?" Nah, seperti itu ya. Nah, ini akan saya jawab ya teman-teman ya. Kenapa kok nggak dikali 1,4? Ya sebenarnya gini, dalam rumus ini yang dihitung adalah tegangan yang saat diberi beban. Ya, kenapa disebut itu? Karena di sini kan faktor ya teman-teman, faktor daya, faktor kerugian 0,8 ini. Jadi memiliki nilai faktor kerugian. Makanya yang dihitung adalah di saat diberi beban, bukan di saat nggak diberi beban. Nah, contohnya seperti ini. 25 volt AC dikali 1,4. Misalkan ketemu tegangannya 32 volt DC. Iya, kita tester tuh. Kurang lebih nilainya 32 volt DC ya, teman-teman. Benar ya, memang benar gitu kan. Tapi di saat diberi beban, maka akan turun tegangan ini ke perhitungan VAC dibagi cos pi. Akan turun ke situ, teman-teman. Nah, maka dari itu ini yang dibagi cos pi ini adalah nilai setelah diberi beban. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, supaya kita sudah terbaca faktor kerugiannya itu sudah terbaca. Nah, dari sinilah nanti teman-teman akan lebih memahami lagi. Ya, jadi bukan dikali tapi dibagi dalam perhitungan ini. Kalau dikali 1,4 itu memang benar. Hasilnya 32 volt DC misalkan. Ya. Tapi setelah diberi beban bukan lagi 32 volt DC, tapi akan turun. Nah, turunnya itu ke nilai dibagi cos pi ini, ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Lanjut. Daya driver. Nah, daya driver ini wajib kita ketahui daya driver aktifnya dan juga daya driver reaktifnya, ya. Dan daya driver aktif ini wajib nilainya sama dengan daya PSU aktif. Nah, itu kalau nggak sama berarti harus disamakan ya. Kalau misalkan nggak sama berarti cara berhitungnya salah. Seperti itu ya. Karena kalau misalkan nggak sama, ini nanti akan timbul transistornya panas. Ya, transistor panas, speaker yang mudah kebakar. Nah itu, ini faktor utama yang harus teman-teman pahami ini. Maksudnya faktornya kerusakan. Ini perhitungan yang harus teman-teman pahami. Supaya mencegah agar tidak ada kerusakan itu tadi gitu ya. Setelah itu daya driver reaktif. Nah, nilainya pun harus sama dengan daya PSU reaktif. Paham ya? Rumusnya yaitu, oh ini belum diketahui rumusnya ya. Yang pertama tadi yang daya driver daya aktif, rumusnya P sama dengan VT DC dikali I. Oke, paham teman-teman? Selanjutnya yaitu daya driver daya reaktif. Rumusnya apa sih? Q sama dengan I dikali VT volt total DC dikali cos pi. Nah, seperti itu ya. Ini untuk daya reaktifnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, ini VTDC itu apa, I itu apa, P itu apa, VDC itu apa, VAC itu apa. Jadi jangan bingung ya. Kalau misalkan nanti bingung-bingung, nanti teman-teman malah ya jadinya ngeblank gitu ya mungkin ya. Jadi nggak usah bingung ya, karena nanti di lembar berikutnya itu sudah saya tuliskan VDC keterangannya itu apa, VTDC keterangannya itu apa, itu sudah saya tuliskan dan nanti akan saya bahas juga. Makanya jangan di-skip ya teman-teman ya. Kalau di-skip teman-teman nanti ketinggalan, bahkan bukan ketinggalan, gagal memahami. Oke? Maka dari itu akan saya lanjut kembali untuk rumus selanjutnya. Nah, oke teman-teman. Untuk rumus selanjutnya di sini akan saya berikan ke teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan jumlah final yang harus dipasang. Nah, jumlah final, transistor final yang harus kita pasang itu daya PSU yang aktif tadi, teman-teman. Daya PSU watt yang di lembar yang pertama tadi ya, itu dibagi daya final per satu setnya. Seperti contoh seperti ini. Daya aktif PSU watt ya di lembar berikutnya, lembar sebelumnya tadi rumusnya kan sudah ada. Setelah kita rumuskan dan kita hitung, ketemu misalkan 1000 watt. Nah, untuk kita mengetahui berapa set transistor final yang harus kita pasang, maka 1000 watt tadi dibagi daya final per satu set. Misalkan Toshiba, maka kita bagi 1000 dibagi 150.
Nah, nanti maka akan ketemu nilai jumlah transistor final yang akan kita pasang. Itu keseluruhan ya teman-teman ya, bukan per mono. Itu keseluruhan. Maka kalau misalkan ingin dibuat stereo, dibagi 2. Kalau misalkan ingin dibuat 3 channel, maka dibagi 3. Kalau misalkan ingin dibuat 4 channel, maka dibagi 4. Nah, seperti itu ya. Tapi tentunya kita tetap memperhatikan beban yang kita gunakan. Oke? Nah, nanti akan saya terangkan juga untuk perhitungan transistor final tadi yang kita bagi tadi terhadap beban yang akan kita gunakan. Paham ya? Nanti akan saya terangkan itu semua. Ada di sini semua. Next, selanjutnya menentukan kemampuan driver. Nah, ini yang barusan saya bilang ya. Kemampuan driver terhadap beban. Nah, rumusnya yaitu ini untuk rumus transistor finalnya ya teman-teman ya. Kan tadi sudah kita bagi itu ya. Sudah kita bagi. Setelah itu kita dapat kesimpulan. Oh, misalkan ini 2 set nih. Maka bisa kita hitung dengan rumus ini. Q sama dengan P dikali cos Pi. Ya. P dikali cos Pi. Ini final ya teman-teman ya. Final ya. Terus beban speakernya rumusnya Q sama dengan P dibagi R. Paham ya? P dibagi R. Nah, P itu apa sih? R itu apa sih? Nanti akan saya jelaskan di simbol-simbol dan satuan ini. Oke. Next, yaitu menentukan jumlah elko PSU. Nah, ini rumusnya ya untuk perhitungan elko PSU UF. Ini UF sama dengan I dikali volt total dikali volt total. Misalkan menggunakan voltase 52 volt AC. Maka 52 dikali 2. Karena apa? Karena 2 pas. Ketemunya berapa? 104 volt AC ya. Nah, ini. Terus dikali lagi 104 volt AC. Nanti akan ketemu berapa jumlah elko yang harus kita pasang. Nanti itu akan saya jelaskan juga. Oke. Lanjut kita ke simbol-simbol dan satuan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Simbol-simbol dan satuan. Jadi simbol-simbol ini semua ini sudah ada di pembahasan rumus yang barusan kita bahas itu teman-teman. Semuanya ada. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, R itu apa, P itu apa, VA itu apa, P itu apa, cos Pi itu apa. Nah, di sini teman-teman bisa simak ya. Di sini bisa simak. P itu adalah daya ya. Daya. Ini yang dikatakan daya aktif tadi. Satuannya satuannya adalah watt ya teman-teman ya. Nah, ada yang kayak gini nih. Ini adalah I teman-teman ya. Sebenarnya I kapital ini ya. Nah, ini adalah ampere. Seperti itu ya. Terus VT ya. Tulisan VT. VT adalah volt total. Ya teman-teman ya. VT adalah volt total. Dan Q. Nah ini simbolnya ya teman-teman ya. Itu adalah cos Pi. Nah, cos Pi ini memiliki nilai 0,8 teman-teman. Oke, paham ya? Terus yaitu Q ya, VA ini volt ampere muatan listrik ya teman-teman ya. Ini ya, muatan listrik ya. Ini muatan listriknya. Kalau ada tulisan VA ya, Q kayak gini kapital, terus VA itu berarti itu adalah muatan listriknya. Yang saya bilang tadi kalau daya aktif itu adalah baknya, embernya. Nah, ini muatan listriknya ini yang dapat dimuati di bak dalam ini loh, airnya lah seperti itu. Oke, itu peristilahan saja. VDC, V ini adalah voltase DC ya. Terus VAC, V ini adalah volt AC ya, paham ya teman-teman ya. VT DC, VT ini adalah volt total, DC ini ya tegangan DC. Oke, paham? R atau Z ya, sebenarnya sama aja, ini satunya tetap OHM, resistansi impedensi pada speaker ya, satuannya adalah OHM. Oke, paham ya teman-teman ya? Oh, paham lah, gampang ini mah. Langsung aja kita langsung ke suatu perhitungannya. Oke, akan saya jelaskan semuanya di dalam perhitungan yang akan kita bahas ini. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke dalam suatu perhitungannya ya. Di sini yang kan kita bahas yang seperti saya bicarakan tadi yang pertama ya, yaitu 10 ampere 52 volt AC. Ini adalah tema pembahasan kita ya teman-teman.
Nah, seperti yang saya jelaskan yang pertama-tama tadi ya, ini akan sesuai ya, PSU daya aktif, PSU daya reaktif, perubahan VAC ke VDC, terus driver dan lain-lain sampai ke beban dan sampai ke elko ya. Jadi tonton sampai habis supaya teman-teman semuanya nanti memahami dengan baik ya. Jadi nggak gagal memahami seperti itu. Dan kalau misalkan ingin mempraktekkan pun insya Allah akan yakin ya seperti itu. Oke, next lanjut teman-teman semuanya, kita langsung saja ke PSU daya aktif watt. Rumus yang kita gunakan seperti yang saya bahas tadi, P sama dengan I dikali VT ya. Teman-teman kalau misalkan bingung VT apa, cos P apa, I apa, bisa lihat di video yang maksudnya durasi yang sebelumnya ini kan tadi kan sudah saya jelaskan ya, simbol-simbol dan satuan tadi. P sama dengan I dikali VT dibagi cos P. I-nya berapa sih Mas? I-nya itu 10 ampere loh. Nah, dikali VT-nya berapa Mas? VT-nya itu 52 voltnya dikali 2 karena 2 pas ya. Trafo CT itu jangan dihitung satu pas ya teman-teman ya, tapi dihitung 2 pas. Kenapa kok dihitung 2 pas? Ya karena dia itu outputnya memiliki 2 pas ya teman-teman ya. Misalkan 52 CT 52. Nah, seperti itu ya. Jangan dihitung hanya satu pas saja. Nah, kalau misalkan dihitung hanya satu pas saja, tentu nanti akan kekurangan daya dalam perhitungan kita ya, padahal itu sudah lebih-lebih. Nah, setelah itu ditambahi ampere lebih besar lagi. Ya, sebenarnya 10 ampere udah cukup, ditambahin lagi jadi 30 ampere. Akhirnya apa yang terjadi? Kelebihan muatan listrik. Terus sebabnya apa? Faktor kalau misalkan sudah kelebihan muatan listrik. Kalau misalkan sudah kelebihan listrik, nanti akan mudah rusak finalnya, speakernya, seperti itu ya. Itu banyak belum orang tahu ya teman-teman ya. Saya yakin banyak orang belum tahu soal itu. Jadi soal yang sifatnya muatan listrik itu banyak belum orang tahu. Jadinya ya itu tadi lah, banyak orang speakernya rusak, bor amplinya finalnya rusak. Nah, seperti itu karena belum memahami dasar-dasar perhitungannya ya teman-teman ya. Jadi tujuan saya memberi suatu perhitungan ini ya untuk itu, supaya ada perubahan orang-orang gitu loh ya. Jadi dukung terus channel saya ini supaya banyak perubahan lah intinya gitu. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi I-nya berapa? 10 ampere. VT-nya berapa? Volt totalnya 52 dikali 2 karena 2 pas. Terus dibagi cos P. Cos P-nya berapa? Nilainya adalah 0,8. Ketemunya berapa Mas? Yaitu ketemunya 1300 watt. Nah, paham ya? Kok gede banget sih misalkan seperti itu? Ya enggak lah teman-teman ya. Ini kan sudah dihitung secara perhitungan ya teman-teman ya. Dan itu dikali volt total ya, VT volt total. Maka ketemunya 1300 watt. Nah, seperti itu ya. Terus dari 1300 watt ini muatan ini istilahnya embernya ya. Terus isi embernya itu muatan listriknya yang masuk ke dalam ember itu berapa VA sih? Nah, kita hitung teman-teman. Ini rumusnya ya. Q sama dengan P dikali cos P. P-nya berapa sih? P yang ini loh teman-teman. Daya, watt. Daya aktif watt. 1300 ya. Dikali cos P. Cos P. Ya benar cos P. Cos P-nya berapa? Cos P-nya yaitu 0,8. Nih, 0,8. Ketemunya berapa muatan listrik dari 1300 watt? Ya, yaitu hanya 1040 VA. Paham ya teman-teman ya? 1040 VA. Ya. Jadi embernya itu 1300, yang masuk ke ember itu hanya 1040 VA. Jangan lebih, kalau lebih luber. Kalau luber apa yang terjadi? Ya tentunya embernya akan rusak. Seperti itu ya. Next, perubahan VAC ke VDC. Ya. Perubahan VAC ke VDC. Nah, untuk rumusnya ini ya teman-teman ya. VDC yang akan kita cari sama dengan VAC dibagi cos P. VAC-nya berapa sih Mas? VAC-nya yaitu 52. Dibagi cos P-nya berapa? 0,8. Loh, ini 52 kok cuma satu pas aja, nggak dua pas? Kan dua pas semuanya Mas. Nah, dalam perhitungan untuk kita mencari volt DC ya kan, yang kita cari itu adalah volt DC dari 52 volt AC. Ya tetap kita hitung satu aja teman-teman ya. Karena di sini 52, CT 52. Ya tetap ini sama ini tetap sama kan nilainya tadi gitu loh. Maka kita hitungnya satu aja, 52 dibagi 0,8. Ketemunya 65 volt DC ya. Di sini 65 volt DC dan di sini pun pasti 65 volt DC ya. Karena kita hitung nilainya segitu. Ingat ya teman-teman ya. Ini adalah nilai setelah diberi beban ya teman-teman ya. Ini adalah nilai yang setelah diberi beban.
Ini adalah nilai yang setelah diberi beban. Kalau belum diberi beban, tetap nilainya yang dikali 1,4 itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan sudah diberi beban, maka akan ketemu di 65 volt DC. Nah, seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Ya. Jadi yang saya hitung ini adalah faktor ya. Kita masukkan nilai faktor daya, faktor kerugian daya. Nah, ketemunya nanti akan drop ke 65 volt DC tegangan itu. Oke, paham ya? Next, selanjutnya kita lanjut ke apa lagi nih? Nah, kita akan bisa untuk menyimpulkan ya teman-teman ya. Setelah menjadi volt DC ini teman-teman ya. Nanti kita akan bisa menyimpulkan driver yang akan kita gunakan. Nah, kalau driver Blazer itu ya, Blazer itu maksimal kalau nggak salah 70 volt DC kalau nggak salah sih ya, atau 80 volt DC ya. Itu teman-teman bisa gunakan. Atau teman-teman bisa gunakan driver apapun itu terserah teman-teman ya, selera. Saya nggak menyarankan secara langsung mau pakai apa. Tapi ini kalau belajar memang 80 atau 70 volt DC sih gitu ya. Tapi sisi lain tetap terserah teman-teman. Driver andalan teman-teman itu apa terserah teman-teman ya. Nanti bisa teman-teman buat seperti itu. Yang penting driver itu mampu disuplai 65 volt DC. Ya, kalau misalkan driver itu nggak mampu disuplai 65 volt DC, jangan diberi tegangan 65 volt DC, teman-teman ya. Nanti akan beresiko ke transistor finalnya akan mudah panas, teman-teman. Jadi pastikan driver itu mampu disuplai 65 volt DC. Nah, ini ya. Walaupun perhitungan sudah benar, kalau misalkan driver itu nggak mampu disuplai tegangan ini, maka final pun akan panas. Saya sudah praktekkan itu. Oke teman-teman. Next lanjut yaitu daya driver aktif. Ya. Pegel juga mulutnya ya ngomong terus, Masya Allah. Semoga berkah lah ya buat teman-teman semuanya ya. Daya driver aktif buatnya. Nilai ini harus sama dengan daya driver PSU teman-teman ya. Harus sama dengan daya driver PSU. Dan daya reaktif driver ini harus sama dengan daya driver reaktif PSU. Ya. Kalau misalnya sudah sama berarti sudah klop ya teman-teman ya. Insya Allah itu akan terhindar dari panasnya final. Oke. Daya driver aktif buat kita akan cari dengan rumus P sama dengan I dikali volt total DC. Ya, volt total DC-nya ini ya teman-teman ya. I-nya berapa sih? I-nya 10 ampere loh. Nah, kita tulis 10 ampere dikali volt total DC. Ya, di sini kan volt total 65. Berarti 65 dikali 2 karena 2 pas. Ketemunya 1300. Nah, jadi nilai ini sudah sama dengan nilai daya PSU di atas. Sudah sama ya teman-teman ya. Nilainya 1300. Berarti ini sudah benar. Kita koreksi sekalian ya. Ini sudah benar, sudah sama. Setelah itu daya reaktif, daya driver reaktif VA. Ini nilainya harus sama dengan daya PSU reaktif yang di atas. Harus sama ya. Oke, kita hitung. Rumusnya yaitu Q sama dengan I dikali VTDC dikali cos Pi. Oke teman-teman paham ya? I-nya berapa sih? I-nya 10 ampere loh mas. Oh 10 ampere dikali VT. Volt total DC-nya berapa? Volt total DC-nya yaitu 65 dikali 2. Karena 2 pas. Terus dikali cos Pi-nya berapa? 0,8. Ketemunya berapa mas? Sama dengan 1040 VA. Nah ini sudah sama juga ya dengan nilai nilai PSU reaktif. Ini ya nilainya sudah sama. Berarti ini sudah klop. Nah kalau misalkan ini sudah klop, insya Allah panas itu tidak akan datang ke transistor final ya. Dalam artian panas berlebihan lah seperti itu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke perhitungan menentukan jumlah final yang harus kita pasang. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi transistor final itu berapa sih yang harus kita pasang? Oke, untuk menentukan jumlah final yang akan kita gunakan ya, seperti yang saya bahas tadi yaitu daya PSU dibagi daya final per satu setnya. Ya, di sini saya gunakan transistor Sanken ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan transistor final Sanken. Ya, dalam transistor final Sanken ini tipenya yaitu 2SC3858 dan 2SA 1494 ya masalah ya. Seperti itu ya. Itu menurut saya kualitasnya bagus ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan ya itu rekomendasi dari saya. Intinya yang harganya mahal lah. Itu masih bagus. Oke, daya 200 watt maka ya teman-teman. Maka 1300 dibagi 200. Nah, itu ketemunya 6,8 set ya. Atau 7 ini 6,5 set dibulatkan 7 set ya teman-teman ya.
Dibulatkan 7 set. Nih, kalau misalkan nanti teman-teman sudah bisa memperhitungkan beban, maka pakai 7 set pun nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pakai 7 set pun nggak apa-apa, nanti tinggal sesuaikan bebannya. Tapi di sini kan 65 set ya teman-teman. 6,5 set di rangkaian di atas. Nah, di rangkaian ini saya beri 8 set teman-teman ya. Nah, kenapa Mas kan cuma 7 set, kenapa ditambah 1 set lagi? Itu masih toleransi ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, masih toleransi, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, jangan. Nanti trafonya bisa panas. Seperti itu ya. 6,5 set. Seharusnya 7 set, tapi saya bulatkan 8 set. Kenapa 8 set Mas? Karena nanti akan saya buat per mononya 2 set. Kan nanti akan saya buat 4 channel. 2 set, 2 set, 2 set, 2 set. Ketemunya 8. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu menentukan kemampuan driver terhadap beban. Nah, oke, kita lanjut ke perhitungan driver ke bebannya ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut di sini, teman-teman. Aduh, merosot. Sabar. Nah, oke, teman-teman. Insyaallah. Mana nih? Bentar ya, sabar ya. Nah, oke teman-teman. Jadi menentukan kemampuan driver terhadap beban yang kita gunakan ya. Beban per channel saat ini terpasang. Nah, ini yang akan saya pasang ya teman-teman ya. CH1 yaitu 800 watt kali 2. CH2 yaitu 800 watt kali 2. Ya. CH3 yaitu 600 watt kali 2 dan CH4 yaitu 600 watt kali 2. Oke, paham ya teman-teman ya. Nanti di sini akan saya hitung 1 800 watt dan 1 600 watt. Ini yang saya akan hitung ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini pun sama hitungannya dengan yang atas dan ini pun sama hitungannya dengan yang atas ini. Jadi nggak saya hitung semuanya, dalam artian nggak bolak-balik hitung, cukup sekali aja gitu ya. Jadi hasilnya tetap sama juga kok. Ya, jadi semuanya 4 channel. Oke teman-teman, kita masuk ke CH1 ya teman-teman ya. CH1 bebannya yaitu 800 watt kali 2. Kita hitung nih teman-teman. 800 watt kali 2 berapa? Yaitu 1600 watt. Ya, 8 ohm. Loh Mas, di paralel kok tetap 8 ohm bukannya 4 ohm? Nah, ini pemahaman yang harus teman-teman pahami juga di sini ya. Kita memparalel resistor terhadap satu beban itu beda dengan kita memparalel speaker yang bebannya masing-masing dan impedensinya pun masing-masing. Itu beda ya teman-teman ya. Nah, sekarang seperti ini. Speaker ada 2 ya. Speaker ada 2 nih ya. Nah, speaker ada 2 ini dengan beban masing-masing teman-teman. Ya. Bebannya ini masing-masing loh. Nih speaker. Ini speaker, ini speaker. Ini 8 ohm, 8 ohm. Ini 800. Ini kan masing-masing teman-teman. Ya. Maka dari itu dayanya ini kita tambah ya. Dan impedansinya tetap 8 ohm. Ini kan masing-masing teman-teman. Nggak digabung, masing-masing teman-teman ya. Maka dari itu nilainya tetap 8 ohm. Maka di sini 1600 watt di 8 ohm ya teman-teman ya. Nah, maka di sini 1600 watt 8 ohm. Ya, paham ya teman-teman ya. Rumus yang akan kita gunakan yaitu ini untuk mencarinya ya teman-teman ya. Nah, untuk mencarinya yaitu Q sama dengan P dibagi R. P ini adalah daya speaker. Daya speakernya berapa sih? 1600. Ini 1600 ya. 1600 dibagi R-nya berapa? Ya. N-nya adalah 8 ohm. 8 ohm. Maka kita tulis di sini 8 ohm. Ketemunya berapa? 200 VA. Nah, seperti itu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus gini. Saya ulangi lagi. Kenapa beda dengan kita memparalel resistor dengan satu beban? Nah, ini yang dikatakan satu beban ya teman-teman ya, bukan 2 beban, tapi satu beban. Nah, kalau misalkan 2 beban, tentunya seperti ini ya teman-teman. Resistor misalkan di sini tertulis 100 ohm. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada 4. Ini kita paralel ya teman-teman ya. Ini kita gabung. Di sini ada 4 misalkan. Ini kita gabung ya. Terhadap satu beban. Nah, terhadap satu beban. Tentunya R-nya itu akan berkurang teman-teman ya, nilainya.
Jadi kalau misalkan kita mencari nilai 50 ohm, kita punya 100 ohm, berarti ini bisa kita paralel. Gimana caranya supaya bisa kena ke 50 ohm, bukan lagi 100 ohm. Nah itu karena satu beban teman-teman ya. Nah kalau ini kan bebannya masing-masing, maka tetap 8 ohm. Impedensinya pun masing-masing, seperti itu ya. Bebannya masing-masing. Paham ya teman-teman ya. Terus untuk beban ini sudah kita hitung 200 VA ya. Yang dikeluarkan 1600 watt ya, muatan listriknya adalah 200 VA. Paham ya? 200 VA. Nah, 200 VA, nah setelah itu driver. Nah, driver ya, rumus driver final. Nah, final di sini saya akan kasih 2 set teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa memahami ini, tentunya teman-teman akan bisa menyimpulkan dengan sendirinya. Pasti itu ya. Rumus driver final yaitu saya gunakan 2 set final. Satu set final Sunken adalah 200. 200 kali 2 berarti 400 watt. Paham ya teman-teman ya? Jadi Q rumusnya Q sama dengan P dikali cos P. P-nya berapa sih? P-nya itu 2 set transistor final Sunken sama dengan 400 watt. Dikali 0,8 sama dengan 320 VA. Ya, paham ya teman-teman ya? 320 VA. Nah, seperti itulah. Ini muatan listrik si final ini dan ini muatan listrik si beban ini. Paham ya? Ya, paham ya? Nah, setelah itu kesimpulannya teman-teman ya. Kesimpulannya dari driver ini yang 320 VA ini ya. Ya, final ini menyiapkan 320 VA loh. Bebannya itu membutuhkan 200 VA. Berarti kita kurangin teman-teman. 320 dikurang 200 VA. Ketemunya berapa? 120 VA. Nah, ini masih sisa 120 VA ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kalau misalkan teman-teman terapkan sangat mantul sekali ya teman-teman ya. Insya Allah aman ya teman-teman ya. Insya Allah aman. Dan kalau misalkan menurut teman ini sisanya masih terlalu banyak ya. Sebenarnya ini masih bagus ya, dalam arti kata nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga ya. Kalau misalkan mau ditambah misalkan 1000 watt ataupun 900 watt itu pun masih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Coba kita hitung menggunakan kalkulator ya teman-teman ya. Misalkan 1000 watt. 1000 watt dibagi 8. 1000 watt kali 2 dulu ya. 1000 watt dikali 2 sama dengan ketemunya 2000 dibagi 8 ohm. Ketemunya berapa? Sama dengan 250 ya teman-temannya. Jadi bisa kita hitung 320 dikurang 250. 320 dikurang 250. Nah, ini sisanya 70 VA ya teman-teman ya. Nah, ini masih nggak apa-apa ya teman-teman. Masih bisa untuk diberi daya beban speaker sebesar 1000 watt ya. Atau 900 watt. Intinya kalau misalkan ingin diberi beban dari 800 sampai 1000 watt itu masih oke ya teman-teman ya. Dengan transistor final yaitu 2 set final Sunken ya. Tapi kalau misalkan memang sesuaikan dengan perhitungan ini yaitu 800 watt. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, paham. Next selanjutnya yaitu kita masuk ke perhitungan yang beban yang kedua. Yang ini ya teman-teman ya. CH3 ini ya teman-teman ya, 600 watt. Kenapa CH2 nggak saya hitung? Karena sama persis dengan ini. Jadi nggak perlu dihitung lagi ya teman-teman ya. Jadi saya langsung masuk ke CH3 yang 600 watt. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, di sini 600 watt kali 2 sama dengan 1200 watt. Ya, seperti penjelasan tadi tetap 8 ohm. Paham ya teman-teman ya? Ya. CH3 ini bukan CH2. CH3. CH2-nya kan sama yang tadi ya. Nah, CH2-nya 600 watt kali 2 adalah 1200 watt. Nah, tetap 8 ohm ya teman-teman ya. Rumus yang kita gunakan yaitu Q sama dengan P dibagi R. Sama seperti tadi rumusnya ya. P-nya berapa sih Mas? P-nya yaitu 1200 watt. Dibagi R-nya berapa? 8 ohm. Ketemunya berapa? 150 VA. Ya. 150 VA teman-teman. Mantap kali ya, mantul kali. Nah, driver final daya reaktifnya ya. Driver final daya reaktifnya di sini kan semuanya saya beri 2 set ya, maka kita hitung di sini 2 set. Rumusnya Q sama dengan P dikali cos P ya. P-nya berapa sih Mas? P-nya yaitu kalau final 2 set yaitu satu setnya 200 dikali 2 sama dengan 400
watt. 400 watt ya teman-teman ya. Maka di sini tulis 400 watt. Dikali 0,8 cos-pi ketemu 320 VA ya. 320 VA. Jadi beban ini di apa? Transistor final menyiapkan muatan listrik sebesar 320 VA. Dikurangi beban, jadi beban itu membutuhkan 150 VA. Maka dari itu ya 320 dikurang 150 VA masih sisa 170 VA. Paham ya? Masih sisa 170 VA. Inilah sisanya ya teman-teman ya. Nah, seperti tadi, ini kan masih banyak sisanya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman pasang dari 600 watt sampai dengan 1000 watt. Tergantung teman-teman nanti punya speakernya berapa watt ya. Kalau misalkan 1000 watt ini masih misalkan panas, misalkan transistor finalnya panas, maka teman-teman bisa gunakan yang 600 sampai 900 watt. Nah, tapi kalau menurut saya sih nggak akan panas ya teman-teman ya. Menurut saya nggak akan panas berlebihan lah seperti itu ya. Oke, lanjut teman-teman untuk yang selanjutnya tadi, yang channel keempat nggak saya hitung karena sama ya, dayanya 600 watt juga. Sama, jadi nggak perlu saya hitung. Intinya kalau teman-teman nanti sudah paham cara perhitungan driver final, transistor final terhadap beban yang akan teman-teman gunakan, pasti teman-teman nggak akan bingung semua, nggak akan bingung ya teman-teman ya. Nah, tetap nilainya sama. Tetap ini saya hitung 4 channel ya teman-teman ya. Yang 800 watt tadi kali 2 itu semua ada channel 1 dan channel 2, channel 3 dan channel 4 yaitu 600 watt. Paham ya? Paham lah, mudah. Nah, sudah itu kita sudah ketemu tuh bebannya. Baru kita coba hitung perhitungan Elko. Ya, kita hitung perhitungan Elko dengan rumus seperti yang di atas tadi, yang penjelasan pertama ya. Rumusnya yaitu UF sama dengan I dikali volt total dikali volt total. Nah, I-nya berapa sih? 10 ampere. Volt totalnya berapa? 52 dikali 52. Ketemunya berapa? 108.160 UF. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan yang ukuran 66.000 UF kali 2 atau 74.000 UF kali 2. Ini untuk Elko-nya ya teman-teman ya. Elko PSU-nya. Lebih baik 2 biji aja, nggak usah banyak-banyak. Ya lebih baik, tapi kalau misalkan adanya 10.000 ya gimana caranya supaya mencapai 108.000 UF ini. Oke, kenapa mas kok banyak banget Elko-nya mas? Ya karena teman-teman sudah menggunakan voltase yang besar. Jadi penstabilnya pun harus benar-benar maksimal. Seperti itu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Insya Allah sangat mudah sekali untuk difahami. Next, sepertinya sudah tidak ada pembahasan lagi ya. Ini sudah selesai ke perhitungan Elko. Dan untuk teman-teman semuanya, ini apabila teman-teman sudah membuat channel apabila teman-teman sudah mempraktekkan ya. Ada saran dari saya untuk ACC-nya. Jadi seperti saran-saran saya sebelumnya yaitu ACC Microlan 7 Potensio Modif. Nah, setiap video yang saya sampaikan pasti saya rekomendasikan untuk membuat ACC itu. Karena apa? Karena ACC itu sangat mantul sekali dan saya pun menggunakan ACC itu juga. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman simak video yang saya buat, jangan setengah-setengah ya teman-teman ya. Ini video yang saya buat ini nggak ada yang istilah kata hoa ataupun dibuat-buat ataupun apa, nggak ada ya. Semuanya real sudah dipraktekkan. Ya, semuanya real sudah dipraktekkan, semuanya real sudah dipraktekkan ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, ACC Microlan 7 Potensio itu sangat direkomendasikan banget dari saya ya untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman simak video ini jangan setengah-setengah dalam mempraktekkan. Misalkan ini sudah selesai perhitungannya, mikrolannya tidak dipraktekkan. Ya, jadi jangan salahkan saya kalau misalkan nanti mas kok rasanya kurang enak, kurang bertenaga misalkan. Kenapa mas ya? Nah itu, jadi teman-teman bisa gunakan Microlan 7 Potensio ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Itu ACC Microlan 7 Potensio itu modif adalah rekomendasi dari saya ya teman-teman ya. Untuk videonya sudah ada di channel YouTube ini, lihat aja di berandanya itu sudah ada ya teman-teman ya. Bisa teman-teman simak di situ. Oke.
Insya Allah paham ya apa yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang bingung, ada yang nggak paham, bisa teman-teman tulis saja di kolom komentar ya. Bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar selalu berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Untuk membuat video-video lainnya. Karena masih banyak sekali ya untuk 10 ampere 32 volt AC, 10 ampere 45 volt AC ya. Nanti akan dibuat berapa channel semuanya masih ada ya teman-teman ya. Nanti akan saya buatkan lah seperti itu ya. Dan nanti juga untuk instalasi 4 channel sebenarnya sudah ada juga di beranda YouTube ini ya. Teman-teman bisa lihat aja untuk instalasinya seperti apa. Oke. Oke teman-teman ya, paham ya apa yang saya jelaskan? Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya. Semoga mendapatkan suatu keberkahan buat saya pribadi dan juga buat guru saya ya. Atas pembelajaran yang saya buat ini untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.